Bayangkan ini, seorang pria kurus berkacamata tebal, berjalan pelan di halaman penjara kolonial, tangannya terbelenggu, namun di Golove-nya sudah berdiri sebuah negara merdeka yang bahkan belum ada di peta dunia. Di luar tembok penjara, orang-orang bahkan belum berani bermimpi tentang Indonesia merdeka. Tapi di dalam kepala Muhammad Hatta, negara itu sudah punya bentuk, punya sistem ekonomi, punya politik luar negeri, bahkan punya bank sentral. Yang lebih gila lagi, di masa mudanya, ketika banyak pemuda sibuk mengejar jabatan, uang, dan pengaruh, Hatta justru menolak semua itu. Ia menolak gaji tinggi, menolak posisi aman, menolak hidup nyaman demi satu ide yang waktu itu terdengar konyol. Indonesia harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa manapun di dunia. Namun sebelum ia menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia, sebelum namanya bertuliskan rapi di buku pelajaran, ada seorang anak kecil di pesisir barat Sumatera yang harus berhadapan dengan hal yang jauh lebih kejam daripada penjara. Kehilangan ayah, tekanan, keluarga, tradisi keras Minangkabau, dan bayangan seorang saingan yang sejak dini membuat hidupnya berubah menjadi perlombaan tanpa garis finish. Dan yang kita bicarakan sekarang baru babak pembuka. Hitung mundur menuju kemerdekaan Indonesia sudah dimulai, tapi jam itu mulai berdetak di saat tidak ada yang menyadarinya. Ketika seorang anak bernama Muhammad Hatta baru belajar membaca koran di rumah ibunya. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, sebuah kota berhawa sejuk di dataran tinggi Sumatera Barat. Pada masa itu, kota ini masih bernama Fort de Kock, benteng kekuasaan kolonial Belanda di jantung dunia Minangkabau. Dari luar, hidup di sana tampak damai. Masjid, surau, pasar, rumah-rumah gadang yang megah dengan atap melengkung seperti tanduk kerbau. Namun di balik itu, ada kenyataan getir. Orang-orang pribumi berjalan menunduk di hadapan pejabat kolonial dan di sekolah-sekolah. Khusus, anak-anak Belanda belajar tentang dunia, sementara anak-anak Bumi Putra belajar untuk tetap tahu diri. Hatta lahir dengan nama lengkap Muhammad Athar, yang kemudian berubah pelafalan menjadi Hatta. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang terpandang. Ayahnya, Muhammad Jamil, adalah seorang guru agama yang dihormati. Tapi kebahagiaan itu singkat. Saat Hatta baru berusia sekitar 8 bulan, ayahnya meninggal dunia. Dunia Muhammad kecil retak bahkan sebelum ia sempat mengingat wajah ayahnya. Kehilangan itu bukan hanya luka emosional. Itu juga berarti perubahan besar dalam struktur keluarganya. Ibunya, Siti Saleha, seorang perempuan Minang yang kuat, kembali ke rumah keluarganya. Dalam budaya matrilineal Minangkabau, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, dan kehidupan Muhammad kecil kini berada dalam lingkaran besar keluarga dari pihak ibu. Dipenuhi mamak, paman dari pihak ibu, yang punya peran besar dalam mengatur masa depan para kemenakan. Namun satu figur kemudian berdiri sangat kuat dalam hidup Hatta. Sang kakek dari pihak ibu, seorang pedagang sukses yang disegani. Rumah besar, lumbung yang penuh, kain-kain dagangan yang datang dari berbagai penjuru, suara orang tawar-menawar di rumah. Semua itu menjadi latar masa kecil Hatta. Di tengah hiruk-pikuk ekonomi keluarga ini, benih pertama ketertarikan Hatta pada dunia perdagangan dan keuangan tak terasa mulai tumbuh. Tapi ada satu hal yang diam-diam menikam batinnya. Walaupun rumahnya tak pernah kekurangan makanan, ada batas tak terlihat yang selalu mengingatkannya bahwa keluarga mereka, betapapun kaya atau terpandang, tetap saja berada di bawah kekuasaan orang asing. Di jalan-jalan kota, ia melihat perbedaan menyakitkan. Orang Belanda duduk di kursi-kursi terbaik di kantor pemerintah, berjalan dengan gagah, sementara orang-orang sebangsanya menunduk, berpakaian sederhana, menunggu giliran, tunduk pada aturan yang mereka sendiri tak pernah diminta untuk membuatnya. Sejak kecil, Hatta dikenal pendiam, tapi bukan penakut. Ia jarang berbicara banyak, namun matanya selalu memperhatikan detail. Ketika anak-anak lain berlarian di halaman, ia sering duduk di sudut, memerhatikan permainan mereka, seolah-olah otaknya sibuk menghitung sesuatu yang tak terlihat. Saat berusia sekitar 6 tahun, ia mulai mengenyam pendidikan di sekolah dasar Belanda, Europese Lagere School, ILS. Sesuatu yang waktu itu hanya bisa diakses oleh segelintir anak pribumi dari kalangan tertentu. Di kelas, ia bersaing langsung dengan anak-anak Belanda dan keturunan Eropa. Di atas kertas, mereka duduk sejajar, tapi di luar kelas, batas itu kembali terlihat jelas. Di sini, untuk pertama kalinya, konflik yang akan mengikuti Hatta seumur hidup mulai terbentuk. Konflik dengan saingan yang bukan hanya satu orang, tapi satu sistem, satu bangsa, satu kekuatan yang memandangnya lebih rendah.
Namun di balik itu, ada juga saingan yang lebih pribadi, lebih dekat. Sesosok teman sekelas, anak pejabat lokal yang dimanjakan Belanda, yang menjadi simbol pilihan hidup lain yang sebenarnya bisa saja ia ambil. Anak itu, sebut saja namanya Rahman. Cerdas, vokal, berani berbicara langsung kepada guru-guru Belanda, dan sering dipuji karena kefasihannya berbahasa Belanda. Di usia yang masih sangat muda, persaingan tak terucap mulai tumbuh. Setiap ujian, setiap nilai yang diumumkan terasa seperti arena. Bagi Rahman, mungkin itu hanya soal gengsi. Bagi Hatta, itu perlahan-lahan berubah menjadi soal harga diri sebagai pribumi. Suatu hari, guru Belanda mereka mengumumkan nilai ujian. Zoals gewoonlijk Rahman. Zeer goed, puji sang guru. Disambut tawa kecil beberapa murid keturunan Eropa. Lalu matanya bergerak ke nama berikutnya. N. Hatta uitstekend. Senja hari itu, ketika anak-anak pulang, Hatta berjalan melewati kantor pemerintah kolonial dan melihat bendera Belanda berkibar angkuh. Ia menggenggam kertas nilai itu erat-erat. Di tangannya, hanya selembar kertas. Di kepalanya, muncul pertanyaan yang tak akan menghentikannya seumur hidup. Apa gunanya menjadi terbaik di bawah kekuasaan orang lain? Di rumah, ia tumbuh di lingkungan religius. Ia belajar mengaji di surau, duduk bersila di lantai dingin, suaranya pelan mengikuti bacaan guru. Uap napas para murid bercampur dengan bau minyak lampu. Dari Islam, ia menyerap nilai keadilan sosial, kesetaraan manusia, amanah, dan tanggung jawab. Dari budaya Minang, ia menyerap adat musyawarah, kebiasaan berdiskusi, dan cara berpikir rasional yang khas. Setiap keputusan dipertimbangkan, tidak tergesa, tidak emosional. Perpaduan dua dunia ini, Islam dan Minangkabau, memberinya fondasi moral yang kelak menjadi tulang punggung seluruh sikap politik dan ekonominya. Tapi di masa kecil, semua itu masih berupa potongan-potongan kecil yang berserakan. Saat beranjak remaja, ia mulai gemar membaca. Bukan hanya buku pelajaran sekolah, tapi juga koran-koran dan majalah. Koran yang masuk ke rumahnya menjadi jendela ke dunia luar. Ia membaca tentang perang, tentang perubahan di Eropa, tentang runtuhnya kekaisaran, tentang bangsa-bangsa lain yang mulai menggugat penjajah. Nama-nama seperti Mustafa Kemal dari Turki, pemimpin-pemimpin gerakan nasional di India, tokoh-tokoh pembaharu Islam, semua mulai menari di kepalanya. Satu artikel tentang perjuangan rakyat Turki membekas kuat. Di sana, bangsa yang dianggap lemah, terpecah, dan terbelakang, tiba-tiba bangkit, menolak didikte, dan mulai menata ulang negaranya sendiri. Hatta remaja duduk mematung di sudut rumah, menggenggam koran itu, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Jika Turki bisa bangkit, mengapa tidak Hindia Belanda? Mengapa orang-orang di sekelilingnya tampak begitu pasrah? Namun waktu tidak berpihak padanya. Setiap hari yang berlalu, kekuasaan kolonial justru tampak makin kokoh. Sekolah-sekolah untuk pribumi memang mulai dibuka, tetapi sistemnya dirancang bukan untuk melahirkan pemimpin merdeka, melainkan pegawai, patuh yang akan menjalankan mesin kolonial lebih efisien. Dalam struktur itu, ia punya dua pilihan jalan hidup yang tampak nyata. Menjadi pegawai sukses dalam sistem Belanda, hidup aman dan terhormat. Atau memilih jalan yang waktu itu belum punya bentuk jelas, jalan melawan. Pilihan pertama diwakili oleh tokoh-tokoh nyata di sekitarnya. Dan, tanpa ia sadari, juga oleh saingannya sejak masa sekolah. Rahman, yang tampaknya sangat cocok dengan sistem yang ada. Rahman adalah bayangan masa depan yang stabil. Mungkin suatu hari ia akan duduk di kantor tinggi, menandatangani berkas-berkas, berbicara, bahasa Belanda fasih, dan dihormati pejabat kolonial. Hatta, di sisi lain, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres jika ia mengikuti pola itu. Tapi sejauh itu, ia belum berani mengaku, bahkan pada dirinya sendiri, bahwa ia mungkin sedang berjalan menuju hidup yang jauh lebih berbahaya. Ketika usianya menginjak belasan tahun, keluarga memutuskan memindahkannya untuk melanjutkan pendidikan. Ia belajar di Padang, lalu kembali lagi ke Bukit Tinggi untuk sekolah menengah. Di sana, dunia pengetahuannya semakin meluas, dan satu hal penting terjadi. Ia mulai mengenal gagasan-gagasan politik secara lebih sistematis. Di perpustakaan kecil, di ruang-ruang baca yang sepi, ia menemukan buku-buku yang seharusnya tidak menarik bagi seorang remaja seusianya. Namun justru ia lahap. Buku tentang ekonomi, sejarah Eropa, politik liberalisme, sosialisme. Ia belum paham sepenuhnya, tapi ia merasakan sesuatu yang menggelitik. Di buku-buku itu, ada bahasa baru untuk menyebut perasaan tidak adil yang selama ini hanya ia rasakan sebagai kegeraman samar. Suatu sore, seorang guru, melihat minat bacanya yang tidak biasa, bertanya,
Hatta, apa sebenarnya yang kau cari di semua buku ini? Hatta terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, saya ingin tahu, mengapa nasib bangsa kita seperti ini? Dan apakah memang harus begini selamanya? Kalimat itu, yang mungkin terdengar sederhana, adalah semacam sumpah pelan yang ia ucapkan tanpa sadar. Mulai saat itu, membaca bukan lagi pelarian, melainkan penyelidikan. Setiap teori ekonomi ia cermati, bukan hanya sebagai konsep dingin, tetapi sebagai kemungkinan senjata. Di saat yang sama, di luar ruang-ruang belajar, perlawanan terhadap Belanda mulai muncul dalam bentuk-bentuk kecil. Diskusi di surau, pembicaraan pelan di warung, kritik-kritik terselubung dalam syair, ceramah agama yang menyindir ketidakadilan. Di tengah semua itu, Hatta tidak langsung berdiri di garis depan. Ia bukan orator berapi-api. Ia bukan tipe yang memukul meja dan meneriakkan slogan. Ia lebih sering duduk agak ke belakang, mendengar, menyusun, menimbang. Tapi jangan salah, justru di situ kekuatannya mulai terbentuk. Sementara itu, jam yang tak terlihat mulai berdetak lebih keras. Di Eropa, Perang Dunia II meletus dan kemudian berakhir. Kekaisaran-kekaisaran tua runtuh. Ide-ide baru bermunculan tentang hak menentukan nasib sendiri, tentang nasion, tentang demokrasi. Ombak besar perubahan global itu pelan tapi pasti merambat sampai ke Hindia Belanda. Di titik ini, hidup Hatta berubah arah dengan satu keputusan. Ia akan melanjutkan studi ke Belanda. Keputusan ini bukan hal kecil. Berangkat ke negeri penjajah berarti masuk langsung ke jantung sistem yang selama ini ia kritik. Tapi juga berarti mendapat akses pada pengetahuan, jaringan internasional, dan medan baru untuk mempersiapkan sesuatu yang ia sendiri belum tahu bentuk pastinya. Jika ini film, maka ini momen ketika kamera menyorot wajahnya yang menatap jauh, di dermaga, angin laut menerbangkan rambutnya, kapal besar menunggu, dan di kejauhan langit tampak gelap. Ia berdiri di persimpangan, menjadi bagian roda kolonial, atau menyusun rencana merobohkannya dari dalam. Sebelum berangkat, ada percakapan tak terlupakan dengan seorang kerabat yang menyayanginya. Kau sudah punya jalan jelas di sini. Kau bisa jadi pegawai Belanda yang dihormati. Mengapa harus jauh-jauh ke negeri orang? Untuk apa? Hatta menatapnya tenang. Untuk memahami mereka. Dan setelah itu, untuk membuat mereka mengerti bahwa kita tidak akan selamanya tunduk. Kalimat itu terdengar tenang, hampir dingin, tapi di baliknya ada sesuatu yang mencemaskan. Kesadaran bahwa waktu tidak akan selalu memihak. Jika ia tidak bergerak sekarang, jika generasinya tidak menyiapkan sesuatu sekarang, mungkin kesempatannya akan lenyap. Dan ia tahu, jauh di dalam hati, ada seseorang yang mungkin juga sedang berkemas dengan tujuan berbeda. Rahman, saingan lamanya, yang kabarnya juga akan melanjutkan studi, tapi dengan ambisi yang hampir berlawanan. Jika Hatta ingin memahami Belanda untuk suatu hari melepaskan diri dari mereka, Rahman ingin memahami Belanda untuk suatu hari menjadi bagian penting dari sistem mereka. Dua pemuda, dua mimpi, satu kapal sejarah yang sama, tapi tujuan akhirnya berlawanan. Hitung mundur menuju konfrontasi mereka dan menuju kelahiran Indonesia merdeka baru saja dimulai. Bayangkan, di sebuah kamar kecil di Rotterdam, seorang pemuda pribumi duduk sendirian di depan meja kayu, menatap peta dunia yang menempel di dinding. Di peta itu, tanah kelahirannya hanyalah warna pucat dengan tulisan kecil, Netherlands, India. Di luar jendela, Eropa sedang bergejolak, ekonomi goyah, ide-ide revolusioner beterbangan seperti pecahan kaca. Tetapi di kepala pemuda itu, garis-garis di peta mulai dihapus pelan-pelan. Ia mengganti tulisan Netherlands, India dengan satu kata yang belum diakui siapapun, Indonesia. Yang lebih mengejutkan, pemuda itu punya tenggat waktu. Ia menghitung-hitung, dengan dingin tapi gelisah. Sebelum usianya menyentuh 40, bangsanya harus sudah punya arah, atau kesempatan. Akan lewat begitu saja, ditelan perang dan penindasan baru. Waktu menjadi musuh tak terlihat yang menghantui setiap keputusan yang ia buat di negeri orang itu. Pemuda itu adalah Muhammad Hatta. Ketika kapal yang membawanya dari Hindia Belanda merapat di Eropa pada awal 1920-an, ia datang bukan sebagai turis, bukan sekadar mahasiswa yang ingin mengejar gelar. Ia datang seperti mata-mata sebuah bangsa yang belum lahir. Di balik koper dan pakaiannya, ia membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi kekuasaan kolonial. Obsesi untuk memahami bagaimana kekuatan bekerja, agar suatu hari bisa meruntuhkannya. Belanda, bagi banyak orang sezamannya, adalah negeri impian. Jalan-jalan rapi, tram, bangunan kokoh, toko-toko penuh barang, perpustakaan luas dengan ribuan buku. Bagi Hatta, semua itu adalah laboratorium raksasa. Setiap gedung bank yang ia lewati, bukan hanya pemandangan indah,
tapi teka-teki. Bagaimana lembaga keuangan ini membuat satu bangsa begitu kaya, sementara bangsanya sendiri dijaga tetap miskin? Ia mendaftar di Handels Hogeschool di Rotterdam, sekolah tinggi perdagangan yang kelak menjadi Erasmus University. Di sana, ia belajar ekonomi, keuangan, teori perdagangan internasional. Ia mempelajari cara bank sentral bekerja, bagaimana negara mengatur mata uang, bagaimana sistem kapitalisme bisa membuat segelintir orang menguasai kekayaan luar biasa. Banyak mahasiswa lain mempelajari hal yang sama untuk mempersiapkan karier di perusahaan besar. Hatta mempelajarinya untuk tujuan yang jauh lebih sunyi dan berbahaya. Menyiapkan peralatan bagi negara yang belum ada, Indonesia kelak. Namun Belanda tidak hanya memberinya pengetahuan, tetapi juga cermin. Di kafe-kafe, di ruang diskusi mahasiswa, ia melihat bangsa yang membanggakan tradisi demokrasi, parlemen, kebebasan pers. Ironisnya, bangsa yang sama itu menolak memberikan kebebasan pada jutaan manusia di seberang lautan. Di titik inilah, rasa tidak adil yang sejak kecil hanya ia rasakan sebagai nyeri samar mulai menemukan bahasa yang jelas. Dan di Eropa itulah, saingan lamanya tiba-tiba muncul lagi, seolah tak mau ketinggalan babak baru dalam hidupnya. Pada suatu sore musim gugur, ketika daun-daun kuning berguguran di pinggir kanal Rotterdam, Hatta berjalan tergesa menuju sebuah pertemuan mahasiswa. Di tikungan jalan, ia hampir menabrak seorang pemuda Indonesia berpakaian rapi. Jasnya lebih mahal, rambutnya tersisir licin ke belakang. Mereka saling menatap sejenak, dan waktu seperti mundur ke halaman sekolah di Fort de Kock. "Rahman?" Hatta tertegun. Rahman tersenyum lebar. "Hatta, jadi kau juga sampai ke sini?" Rahman, si murid kesayangan guru-guru Belanda di masa kecil itu, kini telah menjelma jadi sosok yang pas untuk panggung Eropa. Percaya, diri, fasih berbahasa Belanda, dan sedikit Prancis, bergaul leluasa dengan mahasiswa Belanda. Kabar yang dulu hanya desas-desus kini terbukti. Rahman juga melanjutkan studi di Belanda dengan beasiswa yang cukup bergengsi. Di awal, pertemuan mereka berlangsung hangat. Mereka minum kopi, bertukar cerita tentang keluarga di tanah air, mengenang masa-masa sekolah. Tapi perlahan, seperti garis halus di kaca, perbedaan mulai tampak. "Menurutku," ujar Rahman suatu malam, "jalan paling realistis adalah memperbaiki Hindia dari dalam sistem. Kita tunjukkan bahwa kita mampu. Kita jadi pegawai tinggi, direktur, penasihat. Kalau kita terlalu keras menuntut merdeka sekarang, Belanda hanya akan menutup pintu." Hatta menatap cangkir kopi di tangannya, mengamati pusaran kecil di permukaannya. "Kalau kita terlalu hati-hati," jawabnya pelan, "pintu itu tidak hanya tertutup, mungkin akan digembok selamanya. Lalu kita akan mati sebagai pengelola yang patuh dari sistem yang tidak pernah kita pilih." Kalimat itu menggantung di udara. Sejak saat itu, persaingan mereka berubah bentuk. Bukan lagi soal nilai di kelas, tapi soal arah sejarah. Dua anak Minangkabau di tanah asing memilih dua visi masa depan yang saling bertentangan. Namun waktu tidak memberi mereka keleluasaan untuk berdebat terus. Di kota-kota Eropa, ide-ide tentang hak menentukan nasib sendiri dan kebangkitan bangsa-bangsa terjajah sedang menggeliat. Di Belanda, organisasi mahasiswa dari Hindia Belanda yang awalnya bernama Indische Vereniging mulai mengalami transformasi. Disinilah Hatta melangkah lebih jauh. Ia bergabung dengan Indische Vereniging, lalu mendorong perubahan mendasar. Organisasi ini tidak lagi sekadar klub diskusi anak jajahan yang rindu kampung halaman, tapi harus menjadi wadah perjuangan politik yang jelas, menuntut kemerdekaan penuh. Nama organisasi pun diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Ia bukan orator yang berapi-api seperti beberapa kawannya, tetapi ketika berbicara, kata-katanya tajam, terukur, dan menampar. Di majalah Indonesia Merdeka, organ resmi perhimpunan, ia menulis artikel-artikel yang menganalisis situasi kolonial dengan dingin, tapi menyakitkan. Ia menunjukkan, dengan angka dan data, bagaimana kekayaan mengalir dari tanah jajahan ke kas negeri Belanda, sementara jutaan petani di Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lain hidup dalam kemiskinan, yang membuat Belanda makin tidak nyaman. Semua itu ia lakukan dengan penuh ketenangan. Tidak ada makian kasar, tidak ada ajakan kekerasan yang frontal. Yang ada adalah logika yang sulit dibantah. Bagi pemerintah kolonial, ini seperti bom waktu yang dirakit dengan hati-hati. Senyap, tetapi ketika meledak, akan merusak citra moral mereka di mata dunia. Sementara itu, Rahman menempuh jalur berbeda. Ia hadir juga di beberapa diskusi, mengamati, kadang mengajukan pertanyaan kritis, tetapi pelan-pelan, ia menjauh dari lingkaran Perhimpunan Indonesia yang dianggap terlalu radikal. Ia lebih akrab terlihat di acara-acara resmi yang dihadiri pejabat konsulat Belanda, atau diskusi-diskusi akademik yang
aman. Suatu hari, setelah sebuah rapat panas perhimpunan, Rahman mendekati Hatta. Hatta, suaranya serius, kau sadar kan bahwa polisi Belanda mengamati semua ini? Kalau kau terus begini, kau bisa ditangkap. Kau punya masa depan cerah. Mengapa mempertaruhkan semuanya? Hatta menatap lurus. Justru karena aku punya masa depan, Rahman. Bangsa kita tidak. Kalau aku memilih aman sekarang, itu artinya aku mencuri masa depan mereka. Persaingan mereka kini mencapai level yang jauh lebih dalam. Pertaruhan hidup, kebebasan, dan mungkin nyawa. Dan jam di kepala Hatta berdetak makin keras. Berapa lama lagi Belanda akan membiarkan Perhimpunan Indonesia bicara sebebas ini? Jawabannya datang lebih cepat dari yang ia kira. Pada 1927, polisi Belanda akhirnya bergerak. Aktivitas Perhimpunan Indonesia dianggap mengancam. Hatta dan beberapa tokoh lain ditangkap. Kabar itu menyebar cepat di kalangan mahasiswa dan komunitas politik. Di mata pemerintah kolonial, inilah saat untuk menghentikan penyakit sejak dini. Di ruang tahanan, Hatta merasakan dinginnya tembok Eropa dengan cara yang sangat berbeda dari dinginnya angin di Fort de Kock. Di negeri asing ini, ia tidak punya keluarga, tidak ada surau, tidak ada suara azan yang familiar. Yang ia punya hanya buku, keyakinan, dan jam tak terlihat di dalam dirinya yang terus berdetak, kini dengan nada baru. Jika ia kalah, dalam pengadilan ini, karier politiknya bisa tamat sebelum sempat benar-benar dimulai. Tapi justru di titik tekan itulah ia mengeluarkan salah satu serangan paling tajam dalam sejarah pergerakan Indonesia. Pleidoy terkenalnya, yang kelak dikenal dengan sebutan Indonesia Merdeka. Di ruang sidang, di hadapan hakim-hakim Belanda yang berwibawa, Hatta berdiri dengan tenang. Kacamata tebalnya memantulkan cahaya lampu. Ia bukan hanya membela dirinya sendiri, tetapi membalik panggung. Ia menempatkan kolonialisme Belanda di kursi terdakwa moral. Dengan suara yang tidak meninggi, ia berkata, kira-kira, bahwa perjuangan untuk kemerdekaan bukanlah tindakan kriminal, melainkan hak bangsa manapun. Ia mengutip sejarah Eropa sendiri, revolusi-revolusi yang mereka banggakan, prinsip-prinsip kebebasan yang mereka tulis dalam konstitusi. Ia bertanya, mengapa ketika bangsa Eropa melawan penindasan, itu disebut heroik, tetapi ketika bangsa Asia melakukan hal yang sama, itu disebut pemberontakan. Pleidoy itu mengejutkan banyak orang. Beberapa pengamat Belanda yang hadir di ruang sidang tidak menyangka seorang inlander bisa berbicara dengan referensi sedalam itu. Di kota-kota lain di Eropa, teks pembelaan Hatta beredar dan menohok imajinasi kalangan intelektual. Pada akhirnya, pengadilan membebaskannya dari tuduhan. Secara hukum, ia menang. Secara moral, ia membuka lubang lebar di dinding legitimasi kolonial. Tapi kemenangan itu datang dengan harga lain. Namanya kini masuk daftar hitam. Ia telah menandai dirinya sebagai musuh serius bagi kekuasaan Belanda di Hindia. Dari kejauhan, Rahman melihat semua itu dengan campuran kagum dan cemas. Dalam satu percakapan singkat, beberapa waktu setelah vonis, ia berkata, "Kau menang hari ini, tapi kau juga baru saja mengunci takdirmu. Kau tidak akan pernah bisa hidup tenang lagi." Hatta tersenyum tipis. "Tenang itu bukan lagi tujuan hidupku, Rahman. Meski pengadilan membebaskannya, tekanan ekonomi dan mental semakin berat, masa studi melar panjang. Ada saat-saat ketika makan roti kering dan minum air saja sudah menjadi kemewahan. Namun di tengah kesulitan itu, ia justru menuntaskan studinya di bidang ekonomi dengan perhatian khusus pada gerakan koperasi. Kenapa koperasi? Karena di benaknya, ia sedang merancang mesin untuk mengangkat rakyat kecil ketika kelak negara merdeka benar-benar berdiri. Ia sadar, jika kemerdekaan hanya mengganti kulit penguasa tanpa mengubah struktur ekonomi, penderitaan hanya akan berganti wajah. Koperasi, baginya, adalah cara konkret memberi kekuatan pada rakyat dari bawah. Pada 1932, setelah lebih dari satu dekade di Eropa, Hatta akhirnya kembali ke Hindia Belanda. Tapi ia pulang bukan sebagai pegawai tinggi, bukan sebagai teknokrat kolonial, bukan pula sebagai pengacara di perusahaan asing. Ia pulang sebagai aktivis politik dan pemikir yang sudah menandatangani kontrak tanpa tinta. Kontrak seumur hidup dengan perjuangan kemerdekaan. Di pelabuhan, udara lembab Nusantara menyergapnya. Bau laut, bau rempah, suara pelabuhan, semua terasa familiar sekaligus asing. Negeri yang ia tinggalkan sebagai remaja kini, ia datangi kembali sebagai pria dewasa yang membawa bom ideologis dalam kepalanya. Belanda, tentu saja, tidak lupa padanya. Mereka mengawasinya sejak ia menginjakkan kaki di tanah air. Namun Hatta tidak gentar. Bersama rekan-rekannya, termasuk Sultan Syahrir, ia mendirikan dan aktif dalam Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Sering disebut PNI baru.
yang memadukan pendidikan politik dengan garis perjuangan yang jelas. Indonesia harus merdeka sepenuhnya, tanpa kompromi. Di sini, jam waktu. Hatta berdetak dengan ritme yang lebih cepat lagi. Ia tahu, generasinya tidak punya kemewahan menunggu. Jika mereka gagal menyiapkan fondasi sekarang, mungkin anak cucu mereka baru akan merasakan kemerdekaan entah kapan. Maka ia menerima undangan untuk berkeliling, memberi ceramah di berbagai kota, berdiskusi dengan petani, buruh, pemuda. Ia bukan orator yang menggelegar, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari caranya bicara. Ia menjelaskan kemerdekaan bukan sebagai mimpi abstrak, melainkan sebagai soal harga beras, pajak, hak atas tanah, pendidikan anak. Ia menggambarkan Indonesia merdeka secara konkret. Koperasi desa, bank nasional, perdagangan yang adil. Bagi banyak orang yang mendengarnya, untuk pertama kali, kata merdeka terasa bukan lagi slogan kosong, tapi rencana kerja. Namun pemerintah kolonial tidak akan diam melihat semua itu. Di ruang-ruang kantor yang dipenuhi bau asap rokok dan kertas arsip, nama Muhammad Hatta muncul berulang kali dalam laporan Intel. Bagi mereka, ini bukan lagi mahasiswa keras kepala di Rotterdam, tapi penghubung berbahaya antara ide-ide modern dan masa rakyat di tanah jajahan. Pada 1934, Belanda mengambil langkah yang lebih kejam dan sunyi. Hatta dan beberapa tokoh lain, termasuk Sjahrir, ditangkap dan dibuang. Jauh, sangat jauh, dari pusat keramaian, ke tanah pengasingan. Di salah satu sudut Nusantara yang sepi, di sebuah pulau yang bagi banyak orang bahkan namanya nyaris tak terdengar, hidup Hatta dijeda secara paksa. Banda Neira, pulau kecil yang indah, air laut jernih, kebun pala dan cengkeh, langit biru. Tapi di balik keindahan itu, ada fakta brutal. Ini adalah penjara terbuka. Sebelum ke Banda, ia sempat merasakan kerasnya kamp pengasingan lain, dengan cerita-cerita tentang malaria, tubuh-tubuh kurus, dan harapan yang terkikis. Namun di Banda Neira, penghinaan kolonial mengambil bentuk lain. Mereka membuang para pemikir terbaik bangsa ke surga tropis, seolah-olah ingin berkata, kami bisa mengurung kalian di tempat seindah ini, dan dunia tidak akan peduli. Jika ini film, mungkin kamera akan menyorot Hatta berdiri di tepi pantai Banda, ombak memukul batu, matahari terbenam di kejauhan. Di sampingnya, beberapa peti besar diturunkan dari perahu. Bukan peti emas, bukan peti senjata. Isinya buku-buku. Belasan, bahkan puluhan peti berisi buku. Pengasingan yang bagi sebagian orang berarti kehancuran. Bagi Hatta justru berubah menjadi universitas sunyi. Ia membaca tanpa henti, menulis, berdiskusi dengan sesama buangan. Di tengah kesepian dan ketidakpastian, ia menyusun konsep tentang demokrasi, ekonomi kerakyatan, dan kebijakan luar negeri. Seolah-olah ia yakin bahwa ketika pintu kemerdekaan tiba-tiba terbuka, mereka tidak akan punya waktu untuk berpikir dari nol. Semua harus sudah siap. Namun jangan bayangkan pengasingan itu romantis. Ada malam-malam ketika angin laut membawa dingin yang menusuk tulang, dan rasa rindu keluarga datang seperti gelombang besar. Ada rumor bahwa beberapa tahanan kehilangan harapan, perlahan-lahan hancur di dalam. Hatta memilih cara lain untuk bertahan. Disiplin. Ia mengatur hari-harinya seperti pegawai kantor di kota besar. Ada jam membaca, jam menulis, jam berjalan, jam mengajar. Di satu titik, kabar yang tak terduga sampai ke telinganya. Rahman. Lewat surat dan kabar dari kapal-kapal yang datang, ia mendengar bahwa Rahman, saingan lamanya, kini bekerja dekat dengan struktur kekuasaan kolonial, menjadi semacam penasihat lokal untuk kebijakan ekonomi di Hindia. Rahman memilih jalan karir yang aman, bahkan berpengaruh, di bawah perlindungan Belanda. Kabar itu menusuk, tapi bukan karena iri pada kekuasaan Rahman. Justru karena Hatta tahu, ketika kemerdekaan nanti menjadi mungkin, orang-orang seperti Rahman bisa menjadi lawan yang jauh lebih rumit daripada penjajah asing. Mereka adalah anak negeri sendiri yang terbiasa hidup nyaman dalam sistem kolonial. Dan waktu terus berlari. Tahun-tahun di Banda Neira berlalu, dunia di luar pulau itu berubah dengan kecepatan mengerikan. Nazi bangkit di Jerman, Perang Dunia II meletus, kota-kota di Eropa dibom. Di Asia, Jepang bergerak agresif. Satu persatu koloni Eropa di Asia jatuh ke tangan mereka. Suatu pagi, suara berita yang dibawa kapal dan radio mengubah arah sejarah. Belanda di Eropa diduduki Jerman. Jepang menyerbu Asia Tenggara dan kekuasaan kolonial Belanda di Hindia mendadak rapuh. Ini adalah twist besar yang bahkan Hatta, dengan segala perhitungannya, tidak sepenuhnya duga. Penjajah yang selama puluhan tahun tampak tak tergoyahkan, kini roboh bukan oleh pemberontakan pribumi, melainkan oleh perang antara kekuatan asing. Bagi Belanda, ini bencana.
Bagi Hatta, ini alarm keras. Pintu sejarah akan terbuka sebentar, mungkin sangat sebentar. Jika generasinya tidak sigap, kekosongan kekuasaan bisa diisi penjajah baru, atau elit lama yang hanya mengganti bendera. Bukan sistem, batas waktu, yang dulu hanya ia rasakan secara abstrak, kini berubah menjadi fakta telanjang. Perang tidak akan berlangsung selamanya. Dan di sela-sela kekacauan itu, Indonesia harus lahir. Ketika Jepang akhirnya masuk dan mengambil alih Hindia Belanda, Hatta dan beberapa tokoh buangan dipindahkan, lalu perlahan-lahan dibawa kembali ke Jawa. Perjalanan itu seperti tarikan napas dalam sebelum menyelam ke medan yang jauh lebih rumit. Mereka kembali ke tanah air, tetapi kali ini bukan lagi di bawah Belanda, melainkan di bawah kekuasaan militer Jepang yang keras dan tak terduga. Di Jakarta, Hatta kini berjalan di kota yang berubah. Plakat Belanda diganti dengan huruf-huruf Jepang, tentara berhelm baja berpatroli. Slogan-slogan Asia Timur Raya terpampang di mana-mana. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda. Pintu bagi nasionalisme Indonesia mulai terbuka sedikit, meski penuh jebakan. Dan di tengah kota yang cemas itu, di salah satu lorong kekuasaan Jepang, Hatta kembali bertemu dengan bayang-bayang masa lalunya. Rahman, yang kini berada di posisi yang bisa menjadi sahabat, atau ancaman paling berbahaya. Detik-detik menuju kemerdekaan Indonesia mulai terasa seperti ledakan yang tak terhindarkan. Tapi untuk sampai ke titik itu, Hatta harus berpacu bukan hanya dengan penjajah, bukan hanya dengan waktu perang yang tak menentu, melainkan juga dengan anak bangsanya sendiri yang memilih berdiri di sisi kekuasaan asing. Waktu yang dulu terasa abstrak, kini berubah menjadi hitungan hari, jam, bahkan menit. Bayangkan kontras ini. Di sebuah ruangan tertutup di Jakarta, yang lampunya redup dan udaranya pengap, beberapa lelaki duduk mengelilingi, meja sederhana, selembar kertas kosong di tengah. Di luar, tentara Jepang berpatroli dengan bayonet terpasang, rakyat kelaparan, beras disapu habis untuk kebutuhan perang. Tetapi di atas meja itu, dengan pensil yang ujungnya sudah tumpul, mereka sedang menulis sesuatu yang lebih berbahaya bagi semua kekuasaan. Asing daripada ribuan peluru. Masa depan sebuah negara bernama Indonesia. Dan jam di kepala Muhammad Hatta berdetak lebih keras dari sebelumnya. Ia tahu, jika mereka terlambat sedikit saja, terlambat membaca tanda-tanda kekalahan Jepang, terlambat memanfaatkan celah kemerdekaan, bisa dirampas dari tangan mereka, digantikan penjajah baru, atau bahkan dikemas ulang oleh orang-orang sebangsa yang merasa lebih pantas mengatur semuanya. Sejak kembali dari pengasingan dan dipakai Jepang sebagai salah satu tokoh yang mau mereka dekati, Hatta hidup dalam paradoks yang kejam. Di satu sisi, ia dan Soekarno diberi panggung. Boleh berpidato, menggerakkan massa, ikut duduk dalam badan-badan bentukan Jepang seperti Chosangiin, BPUPKI, kemudian PPKI. Di sisi lain, mereka tahu bahwa setiap kalimat diawasi, setiap langkah dicatat, satu kesalahan bisa berujung penjara, penyiksaan, atau peluru. Di tengah permainan tipis itu, bayangan lama datang dengan bentuk baru, Rahman. Kini Rahman hadir bukan sebagai mahasiswa bersetelan rapi di Rotterdam, bukan lagi sekadar penasihat ekonomi dalam struktur kolonial Belanda. Jepang, yang membutuhkan tenaga ahli lokal, menarik orang-orang terdidik ke dalam lingkaran kebijakan. Rahman adalah salah satunya. Ia bergerak di lingkup ekonomi dan administrasi, membantu mengelola distribusi dan program-program yang diklaim sebagai pembangunan Asia Timur Raya. Suatu hari, di sebuah gedung perkantoran yang benderanya sudah diganti Hinomaru, keduanya kembali berhadapan. Kau lihat, Hat? Rahman menunjuk ke peta di dinding, garis-garis jalur kereta, dan distribusi beras. Dengan Jepang, setidaknya ada modernisasi, ada infrastruktur. Kalau kita main terlalu keras soal kemerdekaan sekarang, kita bisa kehilangan kesempatan membangun dari dalam. Hatta menatap peta yang berbeda, tapi terasa sama. Dulu Belanda, kini Jepang, garis-garis yang mengatur hidup jutaan rakyat tanpa suara mereka sendiri. Modernisasi untuk siapa? Tanyanya pelan. Untuk rakyat atau untuk mesin perang? Kalau kita hanya jadi pelayan kekuasaan berganti baju, kita akan bangun suatu hari dan sadar bahwa kita telah menunda kemerdekaan. Dengan alasan yang selalu terdengar masuk akal. Percakapan itu bukan sekadar debat di ruangan ber-AC. Di luar, ribuan Romusha dipaksa kerja paksa. Kereta-kereta penuh manusia dikirim tanpa kepastian pulang. Kem-kem tahanan penuh sesak. Bagi Hatta, setiap laporan tentang kelaparan, setiap kabar orang jatuh sakit karena kerja paksa, menambah satu lagi jarum pada jarum jam di kepalanya. Waktu bukan hanya musuh, waktu adalah pengadilan yang kelak akan menanyai generasinya. Apa yang kalian lakukan ketika rakyat kalian diperas oleh kekuasaan asing?
Di tengah situasi itu, Jepang melakukan langkah yang justru membuka celah berbahaya bagi mereka sendiri. Membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPUPKI. Disinilah Hatta melangkah masuk ke ruang yang selama ini hanya ia bayangkan di Rotterdam. Ruang di mana dasar-dasar sebuah negara dirumuskan bukan di atas kertas teori, tetapi di atas luka nyata sebuah bangsa. Jika ini adalah babak pertama dari pertandingan hidupnya sebagai negarawan, lapangannya adalah ruang sidang BPUPK yang sesak, dengan kursi-kursi kayu, mikrofon yang kadang mati, dan tatapan tokoh-tokoh dari berbagai daerah yang membawa harapan dan trauma masing-masing. Di depan mereka, pertanyaan besar digantungkan tanpa jaring pengaman. Indonesia merdeka akan seperti apa? Di forum itu, Soekarno membakar imajinasi dengan pidato monumental tentang Pancasila. Hatta, yang gaya bicaranya lebih tenang dan tertata, masuk lewat jalur lain. Ia mengajukan argumen tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, dan terutama posisi ekonomi rakyat. Di setiap detail, tercium jejak tahun-tahun sunyi di Banda Neira dan Rotterdam. Ia mendorong sistem parlementer, menimbang kekuatan dan kelemahannya, memikirkan bagaimana mencegah lahirnya diktator baru setelah penjajah pergi. Jika kemerdekaan hanya melahirkan satu pusat kekuasaan yang tak terkendali, ujarnya dalam salah satu sesi, kita hanya mengganti warna bendera di atas gedung, bukan nasib rakyat di bawahnya. Di luar ruang sidang, Rahman mengamati dengan alis sedikit mengernyit. Ia kadang diundang sebagai penasihat teknis dalam isu-isu ekonomi. Pendekatannya tetap sama. Realistis, hati-hati, selalu mengingatkan bahwa Jepang masih memegang senjata. Hatta terlalu jauh. Ia berbisik pada seorang pejabat Jepang yang curiga pada radikalisme halus itu. Jika ia dibiarkan, bisa-bisa ia merancang negara yang tidak mudah dikendalikan oleh siapapun, termasuk Anda. Yang Rahman tidak mengerti adalah, itulah tujuan Hatta. Ia sedang menyiapkan negara yang kebal terhadap ketergantungan pada satu figur atau satu kekuatan asing. Sebuah negara yang, dalam istilah sederhananya, tidak bisa disandera oleh siapapun. Lalu datanglah kabar yang menghantam seperti badai dari jauh. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Jepang goyah. Tentara yang selama ini berjalan tegap dengan penuh keyakinan, tiba-tiba tampak cemas. Perintah-perintah menjadi rancu. Radio-radio berbisik dengan frekuensi yang tidak mereka mengerti. Bagi banyak orang, kabar itu hanya berarti satu hal. Perang mendekati akhir, dan nasib mereka berada di tangan kekuatan yang tidak bisa mereka jangkau. Bagi Hatta, kabar itu adalah bunyi elam paling nyaring yang pernah ia dengar. Jika Jepang menyerah dan sekutu mendarat sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, status bangsa ini bisa jatuh lagi ke meja. Perundingan ditentukan tanpa suara mereka. Waktu, sekali lagi, menyempit menjadi hitungan hari. Ketika berita resmi tentang kekalahan Jepang akhirnya sampai, ruang gerak para pemimpin pergerakan melompat dari sempit menjadi berbahaya, lebar. Berbagai faksi bergerak. Kelompok pemuda mendesak proklamasi segera, tanpa menunggu bentuk resmi apapun dari badan-badan bentukan Jepang. Sementara sebagian tokoh tua masih mempertimbangkan risiko, takut proklamasi yang tergesa akan menjatuhkan rakyat ke dalam kekacauan dan pembantaian. Di antara dua tekanan itu, Hatta berdiri seperti penyeimbang yang tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam dadanya badai berputar. Ia tahu, menunda terlalu lama berarti menyerahkan inisiatif pada kekuatan asing. Bertindak terlalu cepat tanpa koordinasi berarti mempertaruhkan nyawa jutaan orang dalam kekacauan total. Lalu terjadilah adegan yang kini masuk buku sejarah, tetapi jarang dirasakan sebagai drama yang sesungguhnya. Penculikan Soekarno. Hatta kerenggas dengklok oleh para pemuda. Dalam perspektif Hatta, itu bukan sekadar peristiwa dramatis, tetapi ujian kepercayaan antara generasi. Di sebuah rumah sederhana di Rengas Dengklok, malam turun dengan gelap yang pekat. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, sementara di dalam ruangan para pemuda berdebat dengan suara meninggi. Mereka menyodorkan satu tuntutan. Proklamasi harus dilakukan sekarang juga, tanpa menunggu, tanpa prosedur. Kalau kita terlambat, kata salah satu pemuda dengan mata menyala, Belanda akan kembali dengan sekutu. Kita akan kembali jadi budak. Hatta mendengarkan, bukan sebagai orang tua yang menggurui, tapi sebagai seseorang yang juga dihantui batas waktu. Ia mengerti ketakutan mereka, karena itu juga ketakutannya. Tapi ia mengingatkan, proklamasi bukan hanya meneriakan kata merdeka. Proklamasi adalah titik tanpa kembali. Setiap konsekuensinya harus diperhitungkan. Pada akhirnya, keputusan lahir di tengah malam, di antara kepanikan, kelelahan, dan keyakinan yang justru menjadi lebih tajam karena tekanan waktu.
Soekarno dan Hatta menyepakati proklamasi, dengan syarat dilakukan di Jakarta, disiapkan secepat mungkin, namun tetap dengan tanggung jawab penuh. Pagi 17 Agustus 1945, jam kembali berdetak, kali ini bukan hanya di kepala Hatta, tetapi di kepala seluruh bangsa. Di sebuah rumah di Pegangsaan Timur 56, halaman yang tak terlalu luas mendadak menjadi panggung sejarah. Orang-orang berdiri, sebagian belum sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi. Ketika teks proklamasi dibacakan, dan Hatta kemudian mengambil alih untuk mengumumkan susunan pemerintahan pertama, ada satu fakta, sunyi yang jarang disebut. Di balik kata-kata yang terdengar tenang, ia sedang menerima beban yang bahkan tidak pernah ia lihat di buku-buku tebal Eropa. Beban mengoperasikan negara yang belum punya tentara terlatih, belum punya sistem pajak yang jelas, belum punya bank sentral, bahkan belum punya jaminan bahwa keesokan hari benderanya masih akan berkibar. Di tengah sorak-sorai itu, Rahman berdiri di kejauhan. Tidak ikut bersorak, tidak pula menentang secara terbuka. Ia menyaksikan bendera merah putih naik, dan di kepalanya mungkin muncul pertanyaan yang sangat berbeda. Apakah ini awal dari negara yang akan kacau karena tergesa, atau awal dari kekuatan baru yang tidak bisa ia kontrol? Bagi Hatta, hari itu bukan akhir perjalanan, melainkan peluit permulaan pertandingan paling berat. Segera setelah proklamasi, ia masuk ke fase hidup yang tak pernah ia alami sebelumnya. Bekerja sebagai wakil presiden Republik yang baru sehari lahir, tetapi sudah dikepung ancaman dari segala arah. Hari-harinya berubah menjadi rangkaian rapat yang seolah tak ada ujung, menentukan struktur kabinet, menenangkan daerah-daerah yang merasa kurang terwakili, mengatur pengambil alihan aset-aset penting dari tangan Jepang, sambil menghindari kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan pihak lain. Di setiap rapat, tampak ketenangannya, cara ia menimbang kalimat sebelum bicara. Tapi di balik kacamata itu, otaknya tidak berhenti memetakan risiko. Tantangan pertama datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Bagaimana menyeimbangkan karisma Soekarno yang memukau massa dengan kebutuhan akan administrasi yang rapi dan ekonomi yang kokoh. Disinilah perbedaan paling tajam antara mereka berdua mulai terasa. Soekarno adalah api, Hatta adalah mesin. Yang satu membakar semangat, yang lain merancang bagaimana api itu tidak menghanguskan rumah yang baru dibangun. Hatta mulai menyiapkan langkah-langkah konkret di bidang ekonomi. Ia mendorong pembentukan bank negara, merancang garis besar kebijakan keuangan, dan, seperti yang sudah ia pikirkan sejak masa studi, menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar. Di tengah euforia dan kekacauan pasca proklamasi, ia berbicara tentang hal-hal yang tampak membumi dan dingin. Anggaran, neraca, pembayaran, kredit untuk petani. Bagi sebagian orang, itu terdengar terlalu teknis. Bagi Hatta, di sanalah letak sesungguhnya kemerdekaan. Apakah rakyat bisa makan, bekerja, dan menyekolahkan anak? Namun kaum kolonial tidak akan pergi hanya karena teks proklamasi dibacakan. Belanda, dengan bantuan sekutu, berusaha kembali. Mereka memakai istilah polisi untuk operasi militer besar-besaran. Seolah-olah yang mereka lakukan hanyalah menertibkan kekacauan. Faktanya, kota-kota dibom, desa-desa dibakar, darah kembali mengalir. Setiap serangan Belanda melahirkan dua medan perang. Medan perang fisik dan medan perang diplomasi. Di medan kedua inilah Hatta memainkan peran yang membuatnya sampai dijuluki otak diplomasi Indonesia. Ia duduk di meja perundingan, dari Linggarjati hingga Renville, dari New Delhi sampai Den Haag, membawa tas kecil dan selembar demi selembar draft yang ia coret-coret di malam sebelum rapat. Di meja perundingan itu, ia berhadapan bukan hanya dengan diplomat Belanda, tetapi juga dengan bayang-bayang Rahman. Rahman, yang sejak masa Jepang makin mahir bermain di wilayah abu-abu kekuasaan, muncul sebagai salah satu teknokrat penting dalam rencana Belanda membentuk negara-negara bagian di wilayah Nusantara. Republik Indonesia Serikat versi mereka, dengan kekuasaan pusat, yang lemah dan banyak negara bagian yang mudah dipengaruhi. Kepiawaiannya di bidang ekonomi membuatnya jadi kartu truf. Ia bisa menjual ide stabilitas dan pembangunan sebagai alasan untuk menerima bentuk federal yang menguntungkan Belanda. Dalam sebuah pertemuan informal di sela-sela perundingan, di sebuah ruangan hotel yang karpetnya tebal dan jendelanya menghadap ke kanal, mereka kembali duduk berhadapan. "Hatta," kata Rahman pelan, "kau tahu lebih baik dari siapapun betapa rapuhnya ekonomi republikmu sekarang. Inflasi, kekurangan devisa, kekacauan pajak. Kalau kau menerima bentuk federal dengan pengawasan ekonomi yang kuat dari Belanda, kita bisa punya waktu membangun realistis." Hatta memutar cangkir kopi di tangannya,
mengingat malam-malam di Rotterdam ketika mereka berdebat masalah yang tampak teoritis. Kini, taruhannya nyata. Realistis untuk siapa? Ia balik bertanya. Untuk rakyat yang masih tinggal di desa terbakar? Atau untuk mereka yang ingin memastikan bahwa meski bendera telah berganti, aliran kekayaan tetap mengarah keluar? Perundingan-perundingan itu tidak pernah hitam putih. Linggarjati memberi pengakuan de facto yang terbatas. Renville menyakitkan, terasa seperti konsesi besar. Di tanah air, banyak pejuang marah, menuduh meja perundingan mengkhianati darah yang tumpah di medan perang. Hatta menelan semua tuduhan itu dengan wajah tenang, tetapi di dalam, ia tercabik antara keinginan mempertahankan setiap jengkal tanah dan kesadaran bahwa negara muda ini bisa runtuh jika memaksa perang total tanpa persiapan. Di titik-titik tekanan itulah batas waktunya terasa lagi. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri di malam hari. Berapa lama rakyatnya bisa tahan hidup dalam perang yang terus-menerus? Berapa lama generasi yang sekarang berjuang bisa mempertahankan idealisme sebelum lelah, sebelum generasi baru tumbuh dalam keletihan dan sinisme? Ia tahu, jika kemerdekaan tidak segera mendapatkan pengakuan internasional dan struktur yang stabil, cita-cita yang mereka kumandangkan, dipegang Sang Timur bisa layu sebelum berbuah. Twist besar berikutnya datang pada 1948, ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua dan mencaplok Yogyakarta, ibu kota Republik. Soekarno dan Hatta ditangkap. Bagi banyak bangsa, penangkapan kepala negara dan wakilnya berarti akhir cerita. Bagi Indonesia, anehnya, justru memicu babak baru. Pemerintah darurat dibentuk di Bukit Tinggi. Perlawanan bersenjata tidak padam. Diplomasi internasional menguat. Hatta, yang dibawa ke pengasingan lain di Bangka, menemukan dirinya kembali dalam situasi yang mirip Banda Neira, tetapi dengan perbedaan krusial. Kali ini, ia bukan aktivis terbuang, melainkan wakil presiden dari negara yang secara resmi sedang diupayakan untuk dihapus dari peta. Di Bangka, ia memanfaatkan setiap kesempatan berbicara dengan utusan asing, delegasi PBB, dan perwakilan negara lain. Tanpa teriak-teriak, ia menjelaskan bahwa meniadakan republik sama dengan menyalakan perang yang lebih panjang dan berbahaya di Asia Tenggara. Kata-katanya, yang dulu hanya mengguncang ruang sidang di Rotterdam, kini merembes ke ruang-ruang diplomasi internasional. Hasil dari semua tekanan itu memuncak di Den Haag, dalam konferensi meja bundar 1949. Di atas meja panjang dengan lampu kristal menggantung di atasnya, di kota yang dulu ia kenal sebagai pusat kekuasaan kolonial, Hatta duduk sebagai pemimpin delegasi Republik Indonesia. Di seberangnya, pejabat Belanda, bangsawan, pengusaha, beberapa di antaranya mungkin tidak pernah membayangkan akan duduk sejajar dengan seorang inlander yang dulu hanya bisa mereka tentukan nasibnya. Perundingan itu tak romantis, penuh angka, klausul, pasal, utang kolonial yang ingin dibebankan pada Republik, perdebatan soal status Irian Barat. Banyak hal yang ia terima dengan berat hati demi satu tujuan tunggal, pengakuan kedaulatan yang nyata. Bagi sebagian pejuang di dalam negeri, sikapnya tampak terlalu lunak. Bagi Belanda, ia terlalu keras. Di tengah dua penilaian itu, ia tetap berpegang pada satu garis. Indonesia harus berdiri sebagai negara berdaulat, diakui dunia, dan punya kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri setelah itu. Saat penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan, suasana ruang sidang hening. Hanya suara kertas bergesek dan pena menggores. Di banyak desa di Nusantara, rakyat saat itu mungkin masih sibuk mencari kayu bakar, menambal perahu, mengantre beras. Mereka tidak tahu bahwa di kota Eropa yang jauh dan dingin, seorang pria berkacamata yang pernah makan roti kering di Rotterdam kini menyelesaikan lingkaran panjang perjuangannya. Dari pemuda yang menulis Indonesia di atas peta menjadi wakil bangsa yang diakui. Di antara deretan wajah di belakang delegasi Belanda, Hatta seperti melihat sekelebat figur yang sangat ia kenal. Rahman kini menjadi ahli ekonomi yang membantu tim Belanda menghitung dampak pengakuan kedaulatan, mempelajari bagaimana memastikan kepentingan ekonomi mereka tetap aman. Entah benar ia ada di sana, atau hanya bayangan yang diciptakan kelelahan. Yang jelas, dalam benak Hatta, Rahman-Rahman lain akan selalu ada. Orang-orang yang memilih berada di sisi kekuasaan yang tampak lebih menjanjikan, apapun benderanya. Namun bagi Hatta, mengamankan pengakuan kedaulatan bukan garis akhir. Itu hanya memindahkan medan pertempuran dari luar ke dalam. Begitu kembali ke tanah air sebagai pemimpin republik yang diakui, ia disambut sebagai pahlawan. Tapi di meja-meja rapat, masalah yang datang bukan lagi tembakan dan serbuan tank, melainkan inflasi, pengangguran, konflik politik, pergolakan daerah,
Dan pertanyaan besar, mau dibawa kemana demokrasi Indonesia? Disinilah babak paling sunyi, sekaligus paling berat dalam hidupnya dimulai. Ia menjabat sekaligus sebagai wakil presiden, dan dalam periode tertentu sebagai Perdana Menteri. Dari pagi hingga larut malam, ia berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, membahas penyatuan negara bagian ke dalam Republik Indonesia, serikat lalu ke NKRI, menyelesaikan masalah tentara-tentara yang kecewa, menengahi perselisihan partai-partai yang baru belajar berkompetisi dalam sistem demokrasi. Ia mencoba menjaga prinsip. Kabinet harus bertanggung jawab pada parlemen, bukan hanya pada satu figur. Negara harus memberi ruang bagi oposisi, kebebasan pers, dan pergantian kekuasaan yang damai. Namun realitas di lapangan keras. Partai-partai mudah pecah, ambisi pribadi mencuat, konflik ideologi, dari kiri sampai kanan, menajam. Soekarno, yang melihat kekacauan kabinet jatuh bangun, mulai condong ke gagasan demokrasi terpimpin. Sebuah sistem di mana peran pemimpin, puncak menguat untuk menyatukan bangsa. Hatta, yang menelan pahit getir sistem parlementer tetapi masih percaya pada pentingnya pembagian kekuasaan, mulai merasa ada jurang, menganga dalam pandangan politik mereka. Di sela-sela badai politik itu, ia tidak melupakan obsesi lamanya. Koperasi. Ia ikut mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung koperasi sebagai soko guru perekonomian. Hari koperasi ditetapkan. Pelatihan-pelatihan digelar. Ide tentang ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil dipopulerkan bukan lewat slogan, tetapi lewat bengkel-bengkel usaha kecil yang nyata. Namun lagi-lagi, realitas tidak ramah. Koperasi seringkali kalah oleh jaringan pedagang besar, birokrasi yang korup, dan kebiasaan lama. Pengkhianatan terhadap ideal koperasi kadang datang bukan dari luar, tetapi dari pengurus yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Hatta menyaksikan semuanya dengan campuran kecewa dan tekad. Kecewa karena sistem yang ia idam-idamkan tersendat, tekad karena ia yakin ini bukan alasan untuk menyerah. Dalam salah satu perjalanan ke daerah untuk meninjau koperasi, ia kembali bersinggungan dengan jejak Rahman. Di sebuah kota pelabuhan, seorang pejabat daerah berbisik bahwa banyak proyek yang mestinya pergi ke koperasi lokal justru diarahkan ke perusahaan besar yang terhubung dengan jaringan lama zaman kolonial. Ada nama seorang ahli ekonomi yang memberi saran ke mereka, ujar sang pejabat. Nama itu, dengan variasi dan topeng baru, tetap sama. Rahman, atau orang-orang sejenisnya, yang kini tidak lagi bersandar pada Belanda, tetapi pada jaringan bisnis internasional yang siap masuk ke Republik Muda ini. Bagi Hatta, ini adalah jenis pertempuran yang paling menguras tenaga, melawan ketidakadilan yang tidak lagi memakai seragam tentara, tetapi jas dan dasi, yang tidak lagi datang dengan meriam, tetapi dengan kontrak dan angka. Tahun-tahun pertengahan 1950-an membawa satu pertanyaan semakin dekat ke wajahnya. Sampai sejauh mana ia bisa terus berada di dalam kekuasaan tanpa mengkhianati prinsip-prinsip yang selama ini ia pegang? Ia melihat gejala-gejala yang membuatnya gelisah. Politik uang, kultus individu yang mulai menguat, bahasa persatuan yang kadang dipakai untuk menekan perbedaan pendapat. Konflik batinnya memuncak ketika gagasan demokrasi terpimpin semakin menguat. Ia tahu, sebagian orang menganggap itu jalan keluar praktis untuk menghindari kekacauan kabinet dan tarik-menarik partai. Tapi ia juga tahu betapa mahal harga yang harus dibayar jika kekuasaan terlalu terkonsentrasi di satu tangan. Di Rotterdam dan Banda Neira, ia sudah membaca terlalu banyak kisah bangsa-bangsa yang jatuh ke jurang itu. Pada suatu malam yang larut, di rumah yang lampunya temaram, ia duduk sendiri di meja kerja. Di depannya, secarik kertas kosong. Di luar, negara yang ia bantu lahir sedang bergulat dengan pertanyaannya sendiri. Di dalam dirinya, jam yang sejak masa muda selalu berdetak kini, berdetak dengan irama yang berbeda. Bukan lagi tentang mengejar kemerdekaan sebelum terlambat, tetapi tentang menjaga agar kemerdekaan tidak tergelincir menjadi sesuatu yang lain. Ia tahu, keputusan apapun yang ia ambil kali ini akan mengubah cara sejarah menuliskannya. Tetap tinggal di lingkaran kekuasaan dan mencoba mengendalikan dari dalam, atau mundur dan mempertaruhkan semua pengaruh formal yang selama ini ia punya. Dan di suatu titik, ia mulai condong pada pilihan yang paling sulit bagi seorang yang sudah sampai di puncak kekuasaan, melepaskan jabatan, sebelum jabatan itu menyeretnya menjauh dari diri dan prinsip-prinsip yang telah ia bangun seumur hidup. Saat ia menatap baris-baris kalimat di draft surat pengunduran diri yang mulai ia susun, satu hal terlintas di benaknya. Mungkin inilah pertempuran terakhirnya melawan Rahman. Bukan lagi melawan sosok nyata di seberang meja, tetapi melawan kemungkinan dirinya sendiri.
untuk berubah menjadi seperti yang selama ini ia lawan. Orang yang rela berkompromi tanpa batas demi tetap berada di dekat pusat kuasa. Waktu yang dulu ia kejar kini mengejarnya dari arah lain. Dan ia harus memilih, dalam waktu yang tidak lama, apakah akan tetap duduk di kursi tinggi dengan hati yang makin berat, atau berdiri, melangkah turun, dan menerima konsekuensi paling sepi dari sebuah perjuangan. Hidup sebagai orang biasa setelah pernah memegang kunci negara. Bayangkan ini, seorang lelaki yang pernah menandatangani lahirnya sebuah negara, kini berdiri sendirian di sebuah kamar sempit, menatap setumpuk buku dan secarik kertas bertuliskan kalimat yang bisa mengakhiri seluruh karier politiknya. Tidak ada sorak-sorai massa, tidak ada bendera berkibar, hanya suara detak jam dinding yang terdengar terlalu keras. Di luar, Indonesia yang ia bantu lahir sedang melaju ke arah yang tidak lagi sepenuhnya ia mengerti. Dan di dalam dirinya, Muhammad Hatta tahu, jika ia terlambat mengambil sikap sekarang, sejarah mungkin akan menulis namanya bukan sebagai penjaga prinsip, tetapi sebagai orang yang membiarkan kekuasaan meluncur tanpa rem. Di meja itu, surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden mulai tersusun kata demi kata. Setiap kalimat seperti pisau yang ia tarik pelan dari dadanya sendiri. Ia bukan mundur karena lelah, bukan karena kalah dalam intrik, melainkan karena sesuatu yang justru lebih menyakitkan. Ia merasa negara, yang dulu mereka sepakati akan berjalan dengan pembagian kekuasaan, kini mulai condong ke satu pusat, satu figur, satu suara. Di dinding, foto-foto lama menatapnya. Dirinya di Banda Neira, di Rotterdam, di Pegangsaan Timur. Semua seolah mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah kau akan diam ketika semua yang kau perjuangkan mulai berubah bentuk? Soekarno, sahabat perjuangan yang begitu ia hormati, kini berada di jalur demokrasi terpimpin. Sebuah jalan yang dalam pandangan Hatta, terlalu licin menuju kultus individu. Mereka berdua tidak bertengkar dengan teriakan, tapi jarak pandangan di antara mereka makin melebar, seperti dua rel kereta yang dulu berangkat sejajar namun perlahan berbelok ke arah berbeda. Di sela-sela rapat, mereka masih bisa tertawa mengenang masa lalu. Tapi ketika topik menyentuh soal pemusatan kepemimpinan, mata Hatta mengeras di balik kacamata. Ia tahu, kalau ia tetap duduk di kursi wakil presiden sambil menelan semua keraguan itu, waktunya sebagai penjaga prinsip akan habis begitu saja. Jam yang dulu ia pakai untuk mengejar kemerdekaan, kini terasa berubah menjadi hitungan mundur untuk menyelamatkan nuraninya sendiri. Rahman, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pergi, muncul lagi dalam konteks baru. Di tengah gagasan demokrasi terpimpin, ia menemukan posisi baru sebagai penasihat ekonomi yang dekat dengan lingkaran istana. Bahasa yang ia pakai tetap sama. Realistis, praktis, stabilitas. Katanya suatu sore di sebuah ruang tamu yang penuh asap rokok dan peta proyek pembangunan. Bangsa ini terlalu muda untuk dibiarkan bertengkar terus di parlemen. Rakyat butuh satu pemimpin kuat, satu arah. Kalau perlu, biarkan elit yang mengatur detailnya. Kau terlalu idealis untuk zaman ini. Hatta menatap secarik kertas rencana ekonomi di tangan Rahman. Penuh angka, pinjaman luar negeri, proyek besar. Aku tidak menolak pembangunan, jawabnya pelan. Yang kutakutkan bukan pemimpin kuat, tetapi rakyat yang pelan-pelan dilatih untuk tidak bertanya lagi. Kalau itu terjadi, untuk apa kita merdeka? Ketika surat pengunduran diri akhirnya ia serahkan pada 1956, banyak yang terpukul, banyak juga yang bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang ikut menandatangani proklamasi memilih keluar dari lingkaran kekuasaan pada saat negara masih begitu rapuh? Jawabannya tidak ia sampaikan dengan pidato berapi-api. Ia hanya berkata bahwa perbedaan prinsip tentang arah demokrasi tidak bisa lagi ia kompromikan. Dalam diam, ia menerima konsekuensi paling sunyi. Kehilangan akses pada struktur kekuasaan yang pernah ia bantu bentuk. Bagi sebagian orang di sekeliling Rahman, inilah saat yang mereka nanti-nantikan. Hatta sudah selesai, bisik mereka. Ini zamannya orang-orang yang mengerti kekuasaan, bukan sekadar idealisme. Tetapi hidup Hatta justru memasuki babak yang lebih sulit sekaligus lebih jujur. Tanpa jabatan, tanpa privilege, ia kembali menjadi warga biasa yang setiap hari harus memikirkan hal-hal praktis. Biaya hidup, pendidikan, anak, rumah yang sederhana. Di sebuah anekdot yang kelak menyebar, disebutkan bagaimana ia menolak menerima fasilitas-fasilitas yang menurutnya berlebihan. Sepatu yang solnya mulai tipis ia jahit dan pakai lagi, bukannya diganti baru dengan uang negara. Beberapa kali, ia memilih naik kendaraan umum, duduk di antara rakyat yang mungkin tidak sadar sedang duduk di samping mantan wakil presiden. Di negara-negara lain,
mantan wakil kepala negara mungkin hidup dengan kemewahan. Di sini, ia menghitung kembali pengeluaran listrik dan ongkos beras. Paradoks itu menyakitkan sekaligus memukau. Lelaki yang namanya tercetak di lembaran uang rupiah kelak pada masa hidupnya sendiri, pernah mengalami kesulitan mengatur uang di dompetnya. Tapi justru di titik itulah kita melihat garis lurus yang tidak pernah ia bengkokkan. Bagi Hatta, kemerdekaan bukan tiket menuju hidup glamor bagi para pendiri bangsa. Kemerdekaan adalah janji untuk hidup dalam nilai yang ia serukan. Dan jika itu berarti hidup lebih sederhana, ia menerimanya tanpa keluhan. Namun kesederhanaan hidup tidak berarti kesederhanaan batin. Di kepalanya, pertarungan belum selesai. Ia menyaksikan dari kejauhan bagaimana demokrasi terpimpin menggulung sistem parlementer, bagaimana perbedaan pendapat mulai dicurigai, bagaimana slogan persatuan kadang dipakai sebagai alasan untuk membungkam suara lain. Ia menulis, berbicara di forum-forum kecil, mengingatkan bahaya pemusatan kekuasaan. Suaranya tidak lagi bergema dari podium istana, tetapi dari ruang-ruang diskusi kampus, dari lembaran tulisan di majalah, dari percakapan panjang dengan orang-orang muda yang datang ke rumahnya membawa tanya. Suatu sore, seorang mahasiswa mengetuk pintunya, membawa wajah lelah generasi yang tumbuh di era semboyan dan parade politik. "Bung Hatta," katanya, "apakah semua pengorbanan dulu tidak sia-sia kalau sekarang kita sulit membedakan mana kebenaran, mana yang hanya kehendak penguasa?" Hatta menatap pemuda itu lama, seperti melihat dirinya sendiri puluhan tahun lalu di Rotterdam. "Tidak ada perjuangan yang sepenuhnya sia-sia," jawabnya. "Yang sia-sia adalah ketika generasi berikutnya berhenti bertanya, tugas kalian bukan mengulang apa yang kami lakukan, tetapi berani berkata tidak ketika kekuasaan berjalan tanpa rem, meski kekuasaan itu memakai nama yang pernah kalian kagumi." Sementara itu, Rahman menemukan bahwa gelombang sejarah selalu menyediakan perahu baru bagi mereka yang ahli menumpang. Ketika situasi politik memanas menuju pertengahan 1960-an, ia sudah mulai menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh militer, pengusaha, dan birokrat yang mencium perubahan angin. Ia tidak peduli bendera apa yang berkibar. Selama ada ruang untuk stabilitas ekonomi versi mereka, Rahman ada di sana. "Negara ini butuh tangan besi yang bisa bekerja sama dengan pasar," katanya dalam satu jamuan makan malam, kali ini dekat dengan tokoh yang kelak berperan dalam Orde Baru. "Terlalu banyak romantisme dalam politik. Sudah saatnya orang-orang yang mengerti angka memegang kendali." Lalu datanglah 1995. Tahun ketika sejarah Indonesia seperti meledak dalam satu malam gelap yang kabarnya berlapis-lapis intrik, J-30S, pembunuhan, penculikan, propaganda. Setelah itu, pembersihan besar, penangkapan massal, ratusan ribu orang kehilangan nyawa atau kebebasan, sering tanpa pengadilan. Bagi Hatta, ini bukan sekadar pergantian rezim. Ini adalah luka moral yang sangat dalam. Ia tidak berada di pusat kekuasaan. Ia tidak memerintahkan apa-apa. Tetapi ia melihat bagaimana bangsa yang dulu berjuang melawan ketidakadilan kini bisa melakukan kekerasan kepada bangsanya sendiri dengan alasan yang dibungkus kata stabilitas. Soekarno perlahan tersingkir dan Soeharto naik sebagai pusat kekuasaan baru. Di tengah perubahan ini, Rahman bergerak lincah. Ia masuk sebagai bagian dari arsitek ekonomi Orde Baru, menyusun paket-paket kebijakan yang mengundang modal asing, membangun jalan, raya, bendungan, gedung-gedung tinggi. Di laporan-laporan resmi, namanya muncul sebagai ahli yang berjasa membawa pertumbuhan. Di layar televisi hitam putih yang mulai menghiasi rumah-rumah pejabat, Indonesia baru ditampilkan sebagai negara yang stabil, terkendali, berkembang, grafik naik, proyek diresmikan, pengusaha tersenyum di sampul majalah. Di balik itu semua, Hatta melihat pola lama dengan pakaian yang lebih mahal. Kekayaan mengalir ke atas, sementara di desa-desa, petani masih berjuang melawan harga gabah yang dipermainkan. Ia tidak menolak pembangunan, tapi ketika pembangunan melupakan keadilan, ia kembali angkat suara. Meski umurnya makin tua, meski tubuhnya tidak sekuat dulu, ia menulis kritik tentang korupsi, monopoli, ketergantungan pada modal asing, dan lemahnya koperasi. Pada suatu pertemuan tertutup, seorang pejabat muda yang kagum tapi takut bertanya langsung mengemukakan kegelisahannya, "Bung Hatta, apakah aman mengkritik seperti ini di zaman sekarang?" Hatta tersenyum tipis, keriput di wajahnya bertambah dalam. "Ketika kita tidak lagi punya keberanian untuk menyebut salah sebagai salah," katanya, "pada saat itulah sebenarnya negara ini dalam bahaya. Pertanyaannya bukan aman atau tidak, tetapi apakah kalian siap menanggung harga kejujuran." Di sisi lain, Rahman belajar memainkan permainan yang semakin rumit. Kombinasi angka, proyek, dan kedekatan dengan pucuk pimpinan. Ia hadir di ruang-ruang tertutup di mana keputusan triliunan rupiah ditentukan.
Ia menyaksikan amplop-amplop tebal berpindah tangan, saham-saham didistribusikan kepada kroni, konsesi tambang dan hutan dianugerahkan dengan satu tanda tangan. Beginilah dunia bekerja, katanya suatu kali kepada seorang staf muda yang tampak resah. Kalau kau terlalu bersih, kau hanya akan berdiri di luar pagar, menonton orang lain membangun masa depan. Kabar tentang gaya hidup sebagian elit yang semakin jauh dari kesederhanaan pendiri bangsa sampai juga ke telinga Hatta. Ia mendengar cerita tentang rumah megah, pesta mewah, perjalanan ke luar negeri dengan uang negara. Jika dulu ia menghadapi penjajah bermantel tebal di ruang-ruang perundingan Eropa, kini yang ia hadapi adalah saudara sebangsa yang merasa lebih pantas menikmati dividen kemerdekaan. Di tengah semua itu, kondisi kesehatannya perlahan menurun. Dokter mengingatkannya tentang tekanan darah, jantung, dan batas fisik yang sudah tak lagi muda. Bapak harus mengurangi aktivitas, kata mereka. Tapi bagi Hatta, justru peringatan itulah yang berubah menjadi batas waktu baru. Ia tahu, usia tidak bisa ditawar. Jika ia ingin meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar nama di buku pelajaran, ia harus berpacu dengan tubuhnya sendiri. Ia menumpahkan sisa tenaganya ke dalam tulisan dan pertemuan dengan generasi muda. Buku-buku tentang ekonomi, demokrasi, dan koperasi ia susun dengan teliti, dengan huruf-huruf yang kadang goyah karena tangan yang mulai bergetar. Setiap paragraf terasa seperti pertandingan melawan napas yang pendek. Waktu saya tidak banyak, katanya suatu hari pada sekelompok mahasiswa yang datang mewawancarainya. Saya tidak tahu apakah buku-buku ini akan dibaca sekarang atau nanti, tapi saya ingin kelak, ketika orang bertanya, apa yang salah dan apa yang benar, mereka punya rujukan. Jangan sampai kalian hanya belajar dari propaganda. Twist pahitnya, di tengah upaya kerasnya mempertahankan idealisme, sebagian generasi muda mulai tumbuh dalam bayang-bayang narasi resmi yang memuja stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tanpa banyak bertanya soal kebebasan. Nama Hatta memang disebut dalam upacara bendera. Patungnya lama-lama akan berdiri, wajahnya kelak tercetak di uang kertas. Namun di ruang-ruang keputusan penting, suaranya sudah tidak diperhitungkan. Ada ironi yang sulit diabaikan. Negara yang ia bantu lahir lebih rajin mengutip namanya daripada mendengarkan pikirannya. Suatu hari, undangan datang dari sebuah forum ekonomi yang disponsori oleh lembaga internasional dan perusahaan-perusahaan besar. Hatta diminta hadir sebagai bapak bangsa. Tapi ia tahu, di belakang layar, nama Rahman ada di daftar penyusun konsep acara. Di ruangan hotel yang dingin oleh AC, dinding berlapis marmer, dan meja penuh hidangan, mereka bertemu lagi, mungkin untuk terakhir kalinya. Rahman datang dengan setelan jas yang pas, dasi rapi, dan senyum diplomat yang terlatih. Bapak masih saja bicara tentang koperasi, kata Rahman dalam percakapan di sudut ruangan. Dunia sudah berubah. Pasar bebas, investasi, globalisasi. Kalau kita terlalu terpaku pada konsep lama, kita akan tertinggal. Hatta menatapnya, kali ini tanpa marah, lebih seperti seseorang yang melihat hasil akhir dari garis pilihan yang berbeda. Rahman, ujarnya pelan, aku tidak anti pasar, tapi coba lihat keluar jendela. Di balik gedung-gedung ini, masih ada jutaan orang yang tidak punya akses ke kredit, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Kalau pasar hanya menguatkan yang sudah kuat dan meninggalkan yang lemah, itu bukan kemajuan. Itu hanya bentuk baru dari penjajahan. Rahman mengangkat bahu. Yang penting negara ini stabil dan tumbuh. Sejarah akan mengingat mereka yang berhasil membuat grafik naik. Tidak, potong Hatta lembut. Sejarah yang jujur akan menanyakan satu hal. Siapa yang membayar harga dari grafik itu? Seolah menjawab perdebatan itu, tahun-tahun berikutnya memperlihatkan retakan dalam bangunan stabilitas yang dibanggakan. Skandal demi skandal mulai mencuat pelan. Beberapa perusahaan kolaps, protes pekerja meletus di sana-sini. Nama Rahman tidak selalu muncul di surat kabar, tetapi di kalangan dalam, orang tahu ia terkait dengan jaringan yang mengatur aliran dana dan proyek. Sementara itu, rumah Hatta tetap kecil, rak-rak buku tetap penuh, kursi kayu di ruang tamu tetap sederhana. Anak-anak kecil di lingkungan rumahnya kadang tidak mengerti kenapa sering ada orang datang mewawancarai kakek berkacamata yang berjalan pelan itu. Di masa tuanya, ia kadang duduk di teras, menatap sore yang turun dengan warna oranye lembut. Di dalam kepala yang rambutnya memutih, potongan-potongan masa lalu berseliweran. Ruang pengadilan kolonial, deburan ombak Banda Neira, hawa dingin Rotterdam, sorak-sorai 17 Agustus, suara tembakan agresi militer, lampu temaram ruang rapat kabinet, dan kini, keheningan. Rumah kecil tempat ia menjadi saksi dari jauh. Apakah ia menyesal mundur dari jabatan? Pertanyaan itu sering diajukan orang. Jawaban yang ia berikan selalu sama.
Ia lebih rela hidup di pinggir kekuasaan daripada hidup di pusatnya dengan hati yang mengkhianati prinsip. Suatu malam, ketika kesehatan semakin melemah, seorang sahabat lama yang datang menjenguk bertanya pelan, "Apa yang paling kau takuti sekarang, Bung?" Hatta terdiam sejenak. Detak jam dinding terdengar seperti gema jauh perjuangan puluhan tahun. "Bukan mati," katanya akhirnya. "Mati itu pasti. Yang kutakuti adalah jika satu saat nanti bangsa ini lupa membedakan antara kekuasaan dan kebenaran. Kalau itu terjadi, semua pelajaran pahit yang kami jalani akan sia-sia." Waktu terus berjalan, dan batas yang dulu hanya ia rasakan di kepala kini mendekat secara fisik. Dokter mulai lebih sering datang, napasnya makin pendek, langkahnya makin pelan. Namun sampai akhir, ia tetap berusaha membaca, menulis, menerima tamu yang ingin belajar. Seolah-olah ia tahu, setiap percakapan kecil bisa menjadi bibit yang tumbuh puluhan tahun setelah dirinya tiada. Di sebuah hari yang sunyi pada Maret 1980, tubuh Muhammad Hatta akhirnya menyerah pada hukum alam. Indonesia kehilangan salah satu pendiri utamanya. Tidak ada ledakan, tidak ada siren panjang, hanya kabar yang menyebar pelan. Bung Hatta telah pergi. Di pemakamannya, orang-orang dari berbagai generasi datang. Mereka yang pernah berjuang bersamanya, mereka yang pernah mengkritiknya. Generasi muda yang hanya mengenalnya dari buku pelajaran, di wajah-wajah itu tercampur rasa kehilangan dan rasa malu. Lelaki yang hidupnya begitu lurus, yang memilih mundur ketika merasa kekuasaan sudah tidak sejalan dengan nuraninya, kini berbaring di tanah yang ia bantu bebaskan. Di antara kerumunan, ada yang berbisik tentang kontras pahit. Beberapa tokoh yang hidup dalam kemewahan berkat sistem yang korup masih berjalan tegap, sementara orang yang menolak memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri justru wafat dalam kesederhanaan. Rahman, yang saat itu masih berada di lingkaran kekuasaan, menonton berita duka itu dari sebuah ruangan luas dengan karpet tebal. Di televisi, wajah Hatta yang tenang muncul, diapit kalimat-kalimat penghormatan resmi. Untuk sesaat, sesuatu bergetar di dalam dirinya. Seperti suara kecil yang selama ini ia bisukan. Ia teringat kembali pada debat-debat mereka di Rotterdam, di masa Jepang, di meja perundingan, di forum-forum ekonomi. Ia melihat garis hidup mereka berdua yang berpisah di satu titik, lalu bergerak ke arah yang berlawanan. Satu memilih kekuasaan dengan semua komprominya, satu memilih prinsip meski harus meninggalkan kursi. Di jendela, bayangan dirinya sendiri memantul bersamaan dengan gambar Hatta di layar televisi. Dan untuk pertama kalinya, Rahman bertanya, dalam hati, ketika waktu habis, siapa sebenarnya yang menang? Tahun-tahun berlalu setelah kepergian Hatta, tetapi pengaruhnya justru mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Generasi muda yang dulu datang ke rumahnya kini menjadi dosen, penulis, aktivis, bahkan sebagian masuk ke birokrasi. Tulisan-tulisannya tentang demokrasi, ekonomi kerakyatan, dan etika kekuasaan mulai dikutip bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai senjata moral untuk mengkritik penyimpangan. Setiap kali terjadi skandal korupsi besar, nama Hatta kembali disebut sebagai standar pembanding yang menyakitkan. Dulu wakil presiden, kita hidup dengan pensiun pas-pasan dan menolak fasilitas berlebihan. Sekarang, di ruang-ruang kuliah, kisah tentang kesederhanaan dan keteguhan sikapnya diceritakan berdampingan dengan teori-teori ilmu politik. Di rapat-rapat koperasi kecil di desa, poster wajahnya ditempel di dinding, bukan karena mereka menghafal tanggal lahirnya, tetapi karena mereka merasa ada yang mengerti bahwa usaha kecil mereka bukan sekadar angka di statistik. Di tengah dunia yang kian cepat, kian pragmatis, nama Hatta menjadi semacam rem darurat moral. Pengingat bahwa kekuasaan tanpa etika hanya akan melahirkan lingkaran baru ketidakadilan, meski benderanya merah putih. Dan di suatu titik, mungkin puluhan tahun setelah ia meninggalkan dunia, seorang pemuda akan membuka buku tua yang sampulnya mulai pudar, membaca kalimat demi kalimat yang ia tulis dengan tergesa di antara napas pendek dan detak jam yang mengejar. Di sana, ia menemukan tidak hanya sejarah, tetapi juga pertanyaan yang masih segar. Berapa lama lagi kita akan membiarkan Rahman baru menentukan arah negeri ini? Sementara kita lupa bahwa pernah ada seorang lelaki kurus berkacamata yang berani berkata, cukup, ketika kekuasaan mulai melampaui batas. Pertanyaan itu, pada akhirnya, adalah warisan paling tajam dari Muhammad Hatta. Warisan yang tidak bisa dijawab dengan patung, uang, kertas, atau nama jalan, melainkan dengan pilihan-pilihan sunyi yang diambil setiap anak bangsa ketika berhadapan dengan godaan yang sama. Tetap lurus, atau berbelok demi kenyamanan sesaat, sebelum jam di kepala kita sendiri berhenti berdetak.